Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan melakukan penjelasan tentang modul 7 yang memiliki judul pengendalian kualitas dari modul laboratorium sistem produksi terintegrasi. Sebelum kami melakukan penjelasan kami akan mengenalkan anggota kami. Yang pertama ada Rusmita Sukma Alam dengan NPM 20106. Yang kedua ada Nadia Amelia Kumaira dengan NPM 20112. Yang ketiga ada Yonas Krisnanda dengan NPM 20157. Yang keempat ada saya sendiri, Gerges Erlangga dengan NPM 20167. Yang kelima ada Rafida Amelia Anastasia dengan NPM 20171. Masuk ke penjelasan yang pertama. Adapun latar belakang dari penelitian kami, yaitu salah satu faktor kesuksesan dari sebuah industri adalah dilihat dari segi kualitas hasil produksinya. Proses pengendalian kualitas dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, mulai dari tahap pengolahan bahan hingga bahan jadi. Kemudian, pengendalian kualitas tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, perusahaan besar saja, tetapi mulai diterapkan juga pada perusahaan kecil untuk mencapai produk yang standar. Setiap perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus terhadap proses produksinya, sehingga dapat menghasilkan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang maksimal. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan setelah menganalisa kecacatan yang terjadi pada produk rak troli basic dan advance. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecacatan produk rak troli basic dan advance. Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui hasil pengendalian kualitas troli tompel berdasarkan metode Statistical Quality Control atau SQC dan New Seven Tools. Next. Kemudian ada tujuan praktikum. Yang pertama, mampu memberikan rekomendasi perbaikan sebagai solusi alternatif terhadap kecacatan produk rak troli basic dan advance. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor penyebab kecacatan produk pada produk rak troli basic dan rak troli advance. Dan yang terakhir, mengetahui hasil pengendalian kualitas troli tompel berdasarkan metode Statistical Quality Control atau SQC dan New Seven Tools. Selanjutnya ada pengertian dari kualitas. Kualitas produk atau produk quality adalah ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas produk adalah faktor yang paling penting bagi pemilihan masing-masing merek atau model dengan tingkat persaingan yang ketat dan penetapan harga yang kompetitif. Next. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan sebuah teknik yang dilakukan mulai dari tahap sebelum proses produksi, pada saat proses berjalan, hingga proses produksi berakhir.
Tujuan utama dari pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan telah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dengan hanya mengeluarkan biaya produksi. Manfaat dari pengendalian kualitas yaitu dapat menentukan siklus yang memiliki karakter dalam membangun sekumpulan kondisi yang signifikan untuk membuat harapan masa depan. Bisa di next. Izin melanjutkan. Di sini Statistical Quality Control atau SQC. Jadi merupakan metode pengendalian kualitas dengan cara pendekatan secara statistika. Metode ini digunakan untuk memastikan setiap proses yang digunakan berjalan secara optimal, sehingga produk yang dikirimkan kepada konsumen itu memenuhi standar kualitas. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu bekerja berdasarkan data atau fakta yang objektif dan bukan berdasarkan opini yang subjektif. Lanjut. Lanjut, di sini ada macam-macam diagram SQC. Yang pertama ada proses diagram, yang kedua check sheet, yang ketiga histogram, yang keempat diagram Pareto, yang kelima scatter diagram, yang keenam control chart, dan yang ketujuh di sini ada diagram sebab akibat. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke New 7 Tools. Jadi New 7 Tools ini merupakan peralatan untuk memetakan permasalahan secara terperinci untuk pengambilan keputusan dan memperlancar koordinasi kerja tim dan sebagai alat untuk memetakan ruang lingkup persoalan, menyusun diagram data, menelusuri kemungkinan penyebab masalah, dan memperjelas kenyataan suatu persoalan. Tujuan dari SQC adalah untuk menunjukkan tingkat reliabilitas sampel dan bagaimana cara mengawasi resiko. Kemudian kita masuk ke macam-macam diagram New 7 Tools. Jadi, macam-macam diagram New 7 Tools ini ada 7. Yang pertama ada affinity diagram, yang kedua ada relationship diagram, yang ketiga ada tree diagram, yang keempat ada matrix diagram, yang kelima ada matrix data analysis, yang keenam ada row diagram, dan yang terakhir ada process decision process. 3. Oke, selanjutnya ada fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram sebab akibat adalah alat formal yang seringkali disebut diagram tulang ikan, yang berguna dalam menghilangkan kemungkinan penyebab. Diagram sebab akibat sangat berguna dalam langkah-langkah analisis. Berikut analisis fishbone diagram. Next. Nah, analisis dari fishbone diagram, faktor man atau manusia terdiri atas skill yang dimiliki operator, kurangnya pengawasan saat bekerja, dan operator kurang teliti dalam bekerja. Faktor metode atau metode terdiri atas SOP perawatan belum ada, SOP pengawasan kurang optimal, dan inspeksi kurang ketat. Lalu selanjutnya ada faktor mesin, terdiri atas perawatan mesin yang kurang, alat kurang ergonomis, dan sarana mesin yang terbatas. Lalu ada faktor material. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.